semuanya, selamat datang di Momen Ngobrol bareng HMJ Manajemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Bara Azura Firdia. Di sini aku sebagai host dan di sini aku gak sendirian nih. Aku juga ditemenin sama. Halo semuanya, nama aku Rizky Susanto. Di sini aku sebagai host juga menemani Kak Bara di acara Ngomen kali ini. Nah, oke, jadi ini mini podcast pertama HMJ Manajemen yang tayang di YouTube. Nah, jadi sebelumnya HMJ Manajemen juga udah pernah bikin podcast nih, tapi podcastnya ada di Instagram. Kalian kalau mau cek boleh tuh buka Instagram HMJ Manajemen. Di sana pernah bahas tentang beasiswa dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita sudah ada inti dari HMJ Manajemen. Jadi kita bakal ngapain sih? Tuh bagus. Di sini kita mungkin bakal bicara tentang organisasi sih ya. Apalagi di sini kan ada orang-orang hebat di balik HMJ Manajemen nih. Mungkin semuanya pada penasaran sih, apa sih serunya di HMJ Manajemen tuh? Mungkin langsung aja Kak Bara ya. Ya boleh nih, Boleh nih, perkenalan dulu perkenalan nih dulu dari deh. kakak-kakak. Dari Kak Pio dulu deh, Ketua Umum. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Viola Alda. Di sini aku sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen tahun 2022-2023. Aku dari semester 7 angkatan 2020. Lanjut. Saya Fadlunar Hasega. Jabatan saya itu Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen periode 2022-2023. Itu harus ada periodenya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inka. Aku dari angkatan tahun 2020. Di sini menjabat sebagai bendahara umum di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen periode tahun 2022-2023. Wah, di sini udah ada inti-inti dari HMJ. Gimana nih kabarnya kakak-kakak, abang-abang? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Syukur sehat masih bisa datang ke podcast. Ini kayaknya lusuh banget nih apa? Tadi habis dari ngapain nih? Capek banget. Capek banget kayaknya gitu. Kebetulan belum makan sih ya. Waduh. Aduh. Sama. Oke, mungkin kita langsung aja nih tanya-tanya bincang-bincang kali ya. Kalian ini masuk di HMJ Manajemen dari tahun kapan sih? Dan kenapa kalian memilih HMJ Manajemen sebagai organisasi kalian sampai saat ini? Oke, untuk gabung di HMJ Manajemen itu dari awal masuk kuliah ya, udah kayak tertarik gitu kan masuk HMJ Manajemen karena memang pengen coba organisasi. Jadi karena nggak sempat daftar di organisasi yang lainnya dan HMJ Manajemen masih buka pendaftaran, jadi kakak coba tuh waktu itu, udah di detik-detik terakhir sih kakak coba tuh, dan akhirnya diterima, dan sekarang di tahun ketiga masih gabung di HMJ Manajemen. Oke, mungkin dari Bang Ega gimana? Kalau saya pribadi masuk ke manajemen itu memang saya tunggu ya pendaftarannya. Saya standby di Instagram. Excited banget. Karena memang saya lihat di Instagramnya juga gitu loh. Saya melihat kegiatan mereka, desainaris mereka itu megah-megah gitu, seru banget. Welcome to manajemen mereka juga saya kepoin Instagramnya gitu. Jadi saya stay tune terus sih untuk daftar. Jadi saya sangat-sangat termotivasi untuk ikut. Kalau aku kenapa milihnya Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, karena emang itu tuh udah kayak terlintas pertama gitu loh, kayak sesuai sama jurusan juga kan, manajemen kan, jadi yaudahlah gabung aja gitu. Dan menurut kalian nih apa sih serunya di HMJ Manajemen tuh? Mungkin boleh deh kasih tahu spill dikit deh keseruan di HMJ Manajemen itu gimana gitu. Mungkin dari KNK deh. Kalau ini ya buat teman-teman semua nih, kayak misalnya nih teman-teman nih kayak ngerasa, kalau aku sendiri ya, kayak aku ngerasa tuh kayak aku tuh no lab gitu loh. Dulu sebelum masuk himpunan ya. Sebelum masuk himpunan tuh no lab, terus tiba-tiba kayak pas masuk himpunan itu jadi kayak hidup aku tuh kayak bisa dibilang lebih berwarna gitu. Karena kenapa? Karena banyak kegiatan gitu di himpunan itu sendiri tuh, banyak banget kegiatannya. Jadi kayak seru. Bener sih, banyak banget sih ya kegiatan. Banyak. Dari awal masuk juga udah mulai berkegiatan gitu ya kan. Oke, ini pengen tanya sedikit nih, agak kepo dikit ya. Ini sebelum kalian menjabat jadi inti, kalian ini sebelumnya di HMJ itu apa gitu? Sebelum kalian jadi inti sekarang mungkin anggota, pernah jadi kabit, sekbid atau gimana gitu? Oke, untuk kalau aku sendiri sih awal masuk di himpunan HMJ Manajemen ini itu sebagai anggota biasa di bidang P3M. Nah, pada tahun berikutnya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala bidang, dan
setelah itu diberi lagi kepercayaan untuk menjadi ketua umum sampai saat ini. Wow. Maiga gimana? Kalau saya tentu hampir mirip ya, jenjang karirnya juga. Saya pertama jadi anggota Minfokom dan juga di tahun berikutnya saya dipercaya sebagai kepala bidang dan juga inti juga ya pada saat itu. Dengan bagus juga. Habis itu saya juga dipercaya dengan Viola membantu dia mengurus HMJ Manajemen menjadi sekretaris umum HMJ Manajemen. Mungkin kalau aku tuh rada beda ya, memang beda sih dari mereka berdua. Kalau mereka berdua kan ada yang jadi kabit, ada yang jadi sekbid dulu, baru naik ke inti, ke sekretaris. Nah kalau aku itu dari tahun pertama aku masuk sampai kedua itu aku jadi anggota biasa dan di divisi yang sama, ART, administrasi rumah tangga. Terus pas tahun ketiga rada kaget gitu ya, kayak naik jadi bendahara umum tapi juga dikasih kepercayaan sama ketuanya, jadi kayak ada senang juga gitu. Wow, keren sekali pengalaman dari mereka inti ya guys ya. Mungkin kalian kan selama 3 tahun ya kurang lebih ya. Iya. Itu udah banyak banget kan ngikutin kegiatan, ngikutin jalanin proker. Nah menurut kalian nih, kegiatan apa sih yang paling berkesan selama 3 tahun kalian di himpunan mahasiswa jurusan manajemen? Mungkin dari Maiga deh. Kalau aku sih jujur semuanya berkesan ya, karena semua itu punya cerita. Betul. Seperti yang gede-gede aja mungkin deh, kayak Dies Natalis itu berkesan banget. Habis itu kayak BTO sih berkesan banget ya, nginep juga segala macam itu mungkin teman-teman merasain sendiri kalau masuk himpunan nanti. Itu sih BTO kayaknya paling berkesan. Oke, dari kalian mungkin? Kalau dari aku kegiatan yang paling berkesan seperti yang Ega bilang tadi ya, memang banyak kegiatan dan berkesan semua. Semua punya kisahnya masing-masing. Tapi kalau aku tuh lebih ke ini pas Dies Natalis. Dies Natalis itu menurut aku yang paling berkesan gitu. Karena di situ tuh kita tuh punya banyak lomba, terus kebersamaan kita tuh di situ benar-benar diuji gitu. Itu yang paling seru sih. Wow, Dies Natalis ya. Tapi yo, Oke, kalau aku sendiri ya sih kayak paling berkesan kayak Dies Natalis tahun 2023 ini kemarin. baru aja. Jadi kemarin tuh kan Dies Natalisnya dilaksanain waktu libur kan. Jadi kayak ngambil waktu libur anak-anak himpunan nih. Jadi waktu libur terus kan kegiatannya banyak juga, jadi kadang tuh pulangnya bisa tengah malam, terus besoknya harus standby lagi buat lanjut kegiatan segala macam. Tapi kayak salut banget sama anak HMJ Manajemen tuh, kayak mereka tuh semua semangat gitu kan untuk ngejalanin itu semua, gak ada yang kayak ngeluh segala macam. Jadi kayak ngerasa bangga gitu nah punya anak-anak HMJ Manajemen kayak kalian. Wow sekali. Ini kan kalian udah banyak ikut kegiatan di HMJ Manajemen. Kalau boleh tahu alasan kalian masuk HMJ Manajemen tuh apa sih? Kenapa kalian memilih HMJ Manajemen gitu untuk kalian berorganisasi dan menjalankan berbagai kegiatan? Mungkin kan banyak kegiatan-kegiatan lain di organisasi lain kayak gitu. Kenapa kalian memilih HMJ Manajemen sebagai tempat kalian belajar, tempat kalian berhimpun? Oke, alasan aku bergabung di HMJ Manajemen selama 3 tahun itu kurang lebihnya karena aku ngerasa aku udah punya ruang tersendiri, rasa cinta tersendiri untuk HMJ Manajemen. Makanya kayak di dalam otakku tuh udah mikir aku harus gabung nih di HMJ Manajemen sampai akhir. Jadi di situ aku udah memutuskan aku bakal gabung sampai akhir. Jadi aku juga harus komitmen dong, harus ikut HMJ Manajemen, ikut apapun kegiatannya. Jadi setiap kegiatan HMJ Manajemen itu aku selalu usahain untuk datang gitu. Jadi misalnya aku ada kesibukan ya itu juga bakal dikasih tahu untuk rekan-rekan yang lainnya juga, karena memang aku ngerasa HMJ Manajemen itu kayak sangat membentuk mental gitu kan. Jadi banyak pelajaran yang didapat dari HMJ Manajemen, bangga banget bisa gabung di sini. Oke, kalau dari Bagika sendiri nih gimana? Boleh dulu nggak pertanyaannya? Jadi Jangan ya. Kenapa ya? Kenapa memilih HMJ Manajemen sebagai tempat belajar dan tempat berorganisasi? Iya, kenapa memilih HMJ Manajemen ya karena itu tadi sih. Sejauh ini juga di kampus UPR juga kayaknya nggak ada yang lebih baik dari HMJ Manajemen. aduh. Itu pendapat pribadi ya. Oh, iya. Karena kalau yang lain tentu baik dibagi mereka pribadi sendiri. benar. Bagi saya pribadi HMJ Manajemen yang terbaik ya. Kalau saya awalnya coba
coba-coba. Waduh. Enggak. Jadi awalnya itu kenapa milih himpunan ini? Karena pertama kan memang itu udah yang pertama gitu loh, sesuai kayak jurusan juga kan, kayak bingung juga mau masuk organisasi lain itu apa gitu. Dan ternyata pas masuk tuh wah, mantap. Wah. Nah, kan kita kalau gabung organisasi ini kan pasti sibuk ya, kebanyakan sibuk nih. Kan pasti punya kesibukan yang lain kan, mungkin ada yang kerja, ada yang fokus kuliah. Nah itu aku mau nanya deh, gimana cara kalian tiga bagi waktunya untuk bisa berorganisasi, kerja, atau bahkan sampai kuliah, itu gimana cara bagi waktunya deh? Ini dari Kak Pio. Oke, kalau dari aku sendiri cara bagi waktunya tuh kan kita udah punya jadwal kuliah. Nah kita pasti kan udah tahu nih hari apa aja kita masuk dan jam berapa aja. Jadi kita udah bisa ngatur tuh waktunya. Jadi infonya kan misal kita nggak masuk kuliah besok, misalnya udah dikasih tahu kan biasa di grup gitu kan. Jadi kita memanfaatkan waktu kita nggak masuk itu buat misalnya kayak aku kan ada kerjaan kan di kos di kerjaan sendiri gitu kan, jadi manfaatin lah waktu itu buat kerja. Terus misalnya kalau kuliah kan cuma sampai sore kan, jadi dari setelah kuliah sampai malamnya itu free, jadi bisa nih gabung-gabung sama anak-anak himpunan gitu buat kayak berbagi cerita, terus kayak buat ngerancangin kegiatan dan lain sebagainya. Jadi cara bagi waktunya kurang lebih seperti itu. Oh, keren juga sih. Padat Dari ya. mungkin. Kalau aku mungkin gimana cara manajemen waktunya antara kuliah sama organisasi, mungkin hampir kayak sama kayak Viola ya, di penjadwalan sih. Jadi kayak kita buat nih, misalnya ini udah mata kuliahnya jam segini, untuk organisasi jam segini gitu. Intinya di penjadwalan sih sebenarnya kalau aku. Lembaga sendiri gimana? Kalau aku sendiri juga kayaknya memang nggak bisa disatuin antara kerja dengan organisasi, itu sangat susah banget. Apalagi sebenarnya sudah pernah mencoba bikin jadwal kayak gitu, tapi memang tetap nggak diikuti jam-jamnya gitu kan. Tapi memang kalau untuk urusan kuliah itu yang utama ya, tentu saja. Jadi yang utama kan saya tetap kuliah dulu. Organisasi itu ibaratnya seperti refreshing kita. Soalnya kalau kita senang dengan organisasi itu, secapek apapun kita kayaknya akan tetap happy aja sih. Bener sih, Ya, bener. Benar. Bener banget nih. Tapi ini kan ini ya, mungkin manajemen waktu memang iya juga, tapi pasti ada kan titik jenuh kita Ya, dalam betul. organisasi. Kita misalkan lagi capek nih, lagi banyak tugas kuliah, jadi kita malas untuk organisasi. Itu kan pasti ada ya. Kalau dari kakak sendiri gimana tuh menanggapi titik jenuh kakak gitu di organisasi? Oke, kalau menanggapi rasa bosan, jenuh gitu kan di organisasi itu kadang bisa kayak kan punya rekan nih, jadi kita tuh kayak misalnya kita lagi capek banget gitu kan, lagi bosan banget gitu, jadi kita bisa nitip organisasi misalnya kayak ada rapat atau hal-hal kecil lah yang mau dibahas di sekre gitu kan, kita bisa minta tolong nih, kamu tolong minta tolong dulu ya Inka buat datang nih rapat anak-anak bidang ini, minta tolong diurus dulu soalnya lagi sibuk juga, lagi capek atau lagi kerja gitu kan. Jadi itulah kayak cara mengatasinya, karena kita kan punya rekan, jadi rekan kan apa gunanya rekan kalau nggak membantu gitu kan. Jadi sangat berguna banget sih kayak pertolongan yang diberikan oleh mereka gitu. Lirikan Kak Vio nih ke Kak Inka loh. Iya, karena yang sering aku suruh gitu kan, tolong dong Kak gitu, karena dia tuh serba oke, serba mau gitu kan. Wah, Gas terus. anaknya iya. Dari Mang Ika sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih apa tadi? Titik jenuh bang. Titik jenuh ya. Titik jenuh itu sorry ya aku. Soalnya aslinya ini kayak gini. Jadi sering ini. Oke, titik jenuhnya itu sebenarnya jenuhnya itu tinggal ke sekre lihat bara kayaknya sudah jenuhnya ya. Lihat tingkah bara di sekre, Yang kocak ya. karaoke di sekre itu kayaknya sudah. Ya, betul. Oke, mungkin serius ya. Mungkin jenuh pernah ada pasti di organisasi. Dengan gimana cara gak jenuhnya ya istirahat dulu mungkin sebentar, tapi kita gak meninggalkan tugas. Kalau ada kegiatan kita tetap ikut gitu loh, tapi kita untuk kayak ngumpul-ngumpul dulu itu mungkin kita sedikit merefreshing diri dulu. Kalau dari aku sama aja sih kayaknya ya, sama sih. Mungkin kayak namanya juga manusia kan, kadang capek gitu ya, butuh rehat sih. Intinya yang penting kita juga ninggalin tanggung jawab aja. Benar sih, intinya jangan ninggalin tanggung Iya, jawab ya jangan guys. ninggalin tanggung jawab. Jangan ninggalin tanggung jawab. Ingat,
Nah mungkin dari kalian tiga nih yang udah berpengalaman lah di HMJ manajemen, mungkin ada nggak sih pesan atau saran nih buat teman-teman mahasiswa nih yang pengen memulai di HMJ manajemen tapi mereka nih masih ragu, masih nggak yakin sama pilihan mereka berorganisasi di HMJ manajemen? Ya mungkin nggak ada pengalaman di organisasi sebelumnya sebelumnya, nggak ada jadi dia pengalaman. takut untuk memulai masuk organisasi di dunia kuliah kan. Mindset orang tuh kalau ngeliat kuliah itu kan sudah wah organisasinya tuh sudah harus yang wow, sudah harus ada pengalaman sebelumnya. Betul. gitu. Kita Ini gimana? Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk itu semua sebenarnya nggak ada batasan, nggak ada nggak ada larangan atau gimana gitu. Jadi karena di HMJ manajemen ini kan untuk belajar. Nah, sebelumnya kita tidak pernah bergabung organisasi, jadi itu tidak mempengaruhi gitu kan. Jadi di HMJ manajemen kalian bakal diajar tuh buat organisasi itu kayak gimana, basicnya tuh kayak gimana. Jadi kalian tetap akan diajarkan. Dan pesan aku juga kalau misalnya kalian takut untuk gabung organisasi, takut kuliahnya terganggu, itu enggak terganggu kok guys. Soalnya di HMJ manajemen itu kami tetap mengutamakan perkuliahan karena itu kami menentukan jadwal-jadwal kegiatan itu biasanya di weekend, karena di weekend kan libur tuh, jadi bisa di weekend buat ngadain kegiatan. Jadi nggak usah takut buat perkuliahan kalian terganggu. Dan misalnya kalian ada kerja kelompok dan lain sebagainya di weekend juga, yang penting kalian bisa izin sama teman-teman yang lainnya. Jadi kalian gak bakal diini juga kok, gak bakal dihakimi juga. Sekalian refreshing juga gitu kan Betul. Kak ya di weekend capek kuliah. Tetap kuliah lah number one. Tuh, siapa duluan mau? Bang Ega? Oke, kalau aku mungkin ada tips untuk adik-adik untuk memilih organisasi yang Dengerin. benar atau enggak gitu. Mungkin kalau adik-adik sudah merasa organisasi toksik itu sangat pantas ditinggalinnya, bukan hanya HMJ manajemen, untuk yang lainnya juga. Mau di HMJ manajemen kalau kalian merasa toksik, misalnya seksisme kayak seniornya semena-mena dengan kalian, megang kalian seenaknya lawan jenis gitu, itu menurut saya itu sudah toksik, organisasi yang toksik menurut saya. Habis itu kalau memang organisasinya mengajarkan kalian yang ibarat jauh dari kuliah, itu organisasi yang toksik sekali lagi, itu layak ditinggalin untuk organisasi kayak gitu. Jadi saya pastikan mungkin HMJ manajemen sejauh ini belum ada ya yang kayak gitu. Sementara kami semoga kedepannya nggak ada lagi deh kayak gitu. Mungkin itu. Mungkin ini ya buat teman-teman yang kayak masih ragu, masih takut masuk himpunan gitu. Tenang guys, sepengalaman aku ya di HMJM ini nggak ada yang namanya senioritas junioritas. Jadi nggak ada tuh ceritanya kami senior nih kayak injak-injak kalian para junior tuh nggak ada tuh ceritanya. Jadi yang penting kita tahu batasan aja gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa takut masuk himpunan, terutama himpunan jurusan kita manajemen ini, jangan takut guys, gabung aja ya. Seru, pasti seru. Pasti seru. Pasti seru. Ya ini guys, tadi kan kalian sudah dengar nih pesan-pesan, saran. Jadi kalian jangan takut untuk berorganisasi, mulai aja dulu, dicoba mulai aja dulu. dulu, coba-coba dulu guys. Boleh nih. Tugas dan tugas mungkin tugas sebagai Bendung ngapain aja bendung gitu. tuh ngapain di HMJ manajemen? Kalau bendung ya kan udah bendahara umum ya kan. Betul. Yang pastinya berhubungan dengan duit pasti. Jadi untuk tugasnya sendiri itu mungkin lebih di manajemen ini ya, manajemen keuangan di himpunan. Lebih ke pencatatan keluar masuknya, manajemennya gimana nih biar dananya untuk divisi ini gitu. Dan sebenarnya kalau di bendahara umum sendiri tugas itu juga bukan cuma kayak dia harus ngurus duit aja enggak, tapi dia juga harus terlibat di banyak hal gitu lah. Kayak yang lain. Banyak nih duit kain kak guys. Wow. Ini dari sekretaris deh, gimana? Oke, kalau tugas sekretaris umum itu sebenarnya mirip dengan bidang ART ya. Itu ngurus surat-surat masuk dan juga tentu saja membantu ketua umum tentu saja untuk menjalankan tugas-tugasnya kalau misalnya ada berhalangan hadir atau apapun. Dan juga sekali lagi yang berurusan tuh memang di surat-surat itu juga kan sekretaris umum, jadinya ya membantu ketua umum lah intinya. Membantu ketua umum. Oke, kalau untuk ketua umum sendiri tugasnya tuh perintah.
Ini Enggak sih, lebih kayak mantau anak-anak gitu kan untuk kegiatannya kayak gimana. Misalnya kegiatan nih ada halangan atau hambatan, jadi anak-anak lebih kayak bisa konsul tuh, bisa nanya-nanya atau aku gitu kan. Jadi nah di situ bisa bantu tuh untuk memecahkan masalahnya. Dan kita sebagai ketua kan kita juga harus care kan sama anggota-anggota kita. Jadi sebisa mungkin tahu gimana keadaan anak-anak gitu kan. Karena bukannya mau ikut campur masalah pribadi, tapi kan kalau misalnya mau cerita ya ayo, kalau misalnya nggak mau cerita ya kan nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tahu keadaannya, misalnya dia lagi sedih, misalnya dia lagi senang, dia lagi bahagia gitu. Jadi kurang lebih tugas ketua umum tuh kayak mantau kerja dari setiap bidang, terus kayak kurang lebihnya kayak berurusan sama dosen, sama kajur, sama dekan, sama wakil dekan gitu. Karena kan kalau anggota kan susah tuh kan, kayak buat kesana susah gitu. Jadi Antara harus ya. melalui ketua umum gitu. Jadi aku juga sering dihubungi buat menemui dekan segala macam gitu kan, ngobrol segala macam masalah organisasi jadi gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu sih. Keren juga ya. itu guys fungsi-fungsi dari ketiga inti ini, orang-orang hebat di balik HMJ manajemen. Mungkin gimana kabarnya? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ada, ini masih pengen jawab nih. Waduh, Waduh. Berapa menit lagi Tapi- durasi? Berapa menit lagi? Tapi waktu kita nih kayaknya sudah udah cukup ya. Kak, Oke. Ya, padahal mau pengen ngobrol banyak nih dengan Wah. Nah, nanti bisa lah di dengan belakang. Bara. Wah, ini tadi kita udah berbincang sama 3 inti dari HMJ Manajemen. Nah, kalian ini baru sedikit loh, sedikit informasi dari HMJ Manajemen. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa gabung aja ke HMJ Manajemen. Betul. Dan untuk next podcast kalian bisa komen nih, kalian mau kita bahas apa di podcast selanjutnya. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe YouTube channel HMJ Manajemen UPR. share ke teman-teman kalian juga ya guys. Bye bye.